Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi. Dan kita masuk pada ayat ke-20 dan seterusnya. Baik, kita baca ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqkum mim ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailu yawma idzil mukadzibin. Alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya samikhatin wa asqainakum ma'an furata. Wailun yawma idzil mukadzibin. Bukankah kami menciptakan dirimu dari air yang hina, kemudian kami meletakkannya di dalam tempat yang sangat kokoh sampai waktu yang telah ditentukan, lalu kami menentukan bentuk dan waktu lahirnya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Celakalah pada hari itu untuk para pendusta kebenaran. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat berkumpul bagi yang masih hidup ataupun yang sudah mati? Kami menjadikan padanya gunung-gunung yang menjulang tinggi dan memberi minum kalian dengan air yang sangat tawar. Maka celakalah pada hari itu bagi para pendusta kebenaran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat ini ingin menjelaskan kepada kita tentang beberapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang mampu melakukan segalanya. Dan ini membuktikan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah sang pencipta, sang pengatur dan penguasa. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam nakhluqukum mimma immahin. Bukankah kami menciptakan dirimu, maksudnya manusia, dari air yang hina, maksudnya air sperma. Faja'alnahu fi qararin makin. Kemudian kami meletakkannya di tempat yang kokoh, maksudnya rahim. Ila qadari ma'lum, sampai waktu yang ditentukan di dalam rahim tersebut. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Lalu kami tentukan baik bentuk manusia dalam rahim itu termasuk ketentuan kelahirannya. Maka Allah mengatakan fa ni'mal qadirun, maka kamilah sebaik-baik yang telah menentukan kadar-kadar itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan kepada kita tentang proses keajaiban penciptaan manusia. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, contohnya di dalam surah Al-Hajj ayat 5. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas
in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mu'allaqatin wa ghairi mu'allaqatin linubayyina lakum wa nukirru fil arham ma nasha ila ajali musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umri likai la ya'lamu min ba'di ilmin syai'a. Allah mengatakan, wahai manusia, sekiranya kamu masih ragu-ragu tentang adanya kebangkitan makhluk setelah kematian pada hari kiamat, cobalah perhatikan kepada tingkat setiap kejadian manusia. Karena sebenarnya kata Allah, kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitik air benih, maksudnya sperma, kemudian dari sebeku darah beku, kemudian dari seketul daging yang disempurnakan kejadiannya dan yang tidak disempurnakan kejadiannya, karena kami hendak menerangkan kepadamu kekuasaan kami, dan kami pula menetapkan dalam kandungan rahim, maksudnya ibu yang mengandung itu, apa yang kami rancangkan sehingga ke suatu masa yang telah ditentukan lahirnya. Kemudian kami mengeluarkan kalian berupa anak-anak, kemudian kamu dipelihara hingga sampai peringkat umur dewasa, dan dalam pada itu ada di antara kamu yang dimatikan semasa kecil, atau yang dilanjutkan dan dipanjangkan usianya ke peringkat tua sehingga ia tidak mengetahui lagi akan sesuatu yang diketahuinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat dalam ayat ini Allah sangat detail menjelaskan tentang tahap demi tahap penciptaan manusia. Dan ini juga disebutkan dalam ayat yang lainnya, seperti surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa qasawnal idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang sangat kokoh, maksudnya rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung di dalam rahim, berbentuk darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu dari tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk, itulah manusia. Maka Maha Suci Allah, Dialah sebaik-baik pencipta. Kemudian sesungguhnya setelah itu kalian akan benar-benar mati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari dua ayat ataupun tiga ayat, atau dari dua surat ataupun tiga surat di sini, saya ulangi bahwa Allah hendak menjelaskan satu keajaiban terbesar yang dijelaskan dalam Quran. Apa itu? Allah menjelaskan secara detail terhadap perkembangan janin di dalam rahim seorang ibu. Dan itu tidak ada yang sanggup melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa sangka
dari air yang hina berupa mani tiba-tiba berbentuk menjadi segumpal darah, dari segumpal darah berbentuk menjadi segumpal daging, kemudian diciptakan tulang dan dibalutkan daging pada tulang, kemudian dibentuk jadilah manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini luar biasa. Nabi SAW ketika membacakan ayat ini kepada para sahabat, artinya kan 14 abad yang silam, belum ada alat-alat canggih. Kalau sekarang kan dengan ada alat-alat modern kan bisa diteliti bagaimana proses penciptaan manusia. Tapi zaman itu meneliti pakai apa? Ilmu pengetahuan belum berkembang. Kalau bukan karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tentu Rasul tidak mungkin menjelaskannya. Bagaimana Nabi SAW juga dijelaskan dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, di mana Rasul mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katfi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'idin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berwujud nutfah berupa air, segumpal air mani, kemudian menjadi alaqah segumpal darah selama itu juga, maksudnya 40 hari kedua, kemudian menjadi mudghah segumpal daging selama itu juga, kemudian diutus seorang malaikat lalu meniupkan ruh kepadanya, dan dia malaikat itu diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Pertama tentang rizkinya, kedua tentang amalnya, ketiga tentang ajalnya, dan yang keempat tentang bahagia dan sengsaranya. Lihat bagaimana Nabi SAW juga menjelaskan secara detail. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ada korelasi antara ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW sepakat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat keajaiban untuk manusia dalam proses penciptaan manusia. Ini yang pertama yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini. Yang kedua, di dalam penciptaan manusia itu, ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini kan dari atas kepala sampai kaki, pada setiap anggota badannya ada fungsi masing-masing. Pertama, di dalam kepala kita ada pendengaran, ada penglihatan, bahkan ada akal yang bisa berfikir. Secanggih apapun manusia membuat robot, maka robot tersebut tidak bisa memandang seperti pandangan manusia, tidak sanggup mendengar seperti mendengar manusia, dan tidak sanggup berpikir sebagaimana akal manusia. Dari sini menunjukkan apa? Keajaiban Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa Allah menganugerahkan pandangan, pendengaran dan akal ini supaya manusia berkembang dari segi pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu didapat karena memandang dengan cara membaca, kemudian mendengar dengan cara menyerap, kemudian dengan cara berfikir, kemudian disimpan dalam akal manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan indra. Hanya Allah yang sanggup menciptakan indra manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, manusia ini Allah ciptakan tangan. Allah mengatakan di dalam surah Al-Qiyamah ayat 4. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 4,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan bala qadirina ala an nusawwiya banana. Tentu bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemari manusia dengan sangat sempurna. Perhatikan ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla. Dalam pengetahuan ilmu modern baru hari ini ditemukan bahwa tidak ada kemiripan manusia antar satu sidik jari dengan sidik jari yang lainnya, walaupun terlahir kembar. Seandainya ada bayi terlahir kembar, baik kembar laki-laki atau kembar perempuan, maka ketahuilah bahwa sidik jari keduanya tidak akan sama. Walaupun sekali lagi kita katakan dia kembar kembar identik sekalipun, artinya mirip sekali, ya. Tapi kalau sidik jari pasti beda. Bayangkan di dunia ini berapa jumlah manusia coba hari ini? Miliaran. Tapi sekian miliar sidik jari satu dengan sidik jari yang lainnya tidak ada kemiripan. Makanya dengan sebab itulah kenapa kepolisian negeri kita dan kepolisian di dunia ini mampu dengan mudah menyingkap sebuah kasus. Dari mana? Dari sidik jari. Karena tidak sama sidik jari dengan sidik jari yang lainnya itu. Bagaimanapun kembarnya dengan sangat mirip sekali, tapi kalau sudah bicara sidik jari pasti beda. Ini kuasa siapa coba? Allah bisa menciptakan manusia sejak zaman Adam sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, sidik jarinya satu dengan yang lain tidak sama. Kalau bukan kuasa Allah, kuasa siapa? Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 66. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innalakum fil an'ami la ibrah nuskikum mimma fi butunihi min baini farthin wadamin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi kamu minuman dari sebagian apa yang ada pada dalam perut hewan tersebut, dari antara kotoran dan juga darah berupa susu murni yang mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, memang secara nas dalam Quran Allah tidak menjelaskan secara rinci tentang sistem pencernaan manusia secara sempurna. Tetapi umumnya pencernaan binatang dengan manusia itu kurang lebih saja isinya itu. Jadi di sini kita bisa mengkiaskan dengan pencernaan binatang, bagaimana binatang ini bisa menghasilkan dalam perutnya di antara kotoran dan darah muncul susu murni yang itu bisa ditelan manusia dan sangat lezat untuk diminum. Lah di perut manusia juga kurang lebih terkadang ada perkara-perkara yang nampaknya kotor tapi ternyata bisa jadi nutrisi. Contoh umpamanya wanita hamil. Wanita hamil kan tidak mengeluarkan darah haid. Lalu darah haidnya kemana? Allah ubah menjadi nutrisi bagi si janin. Itulah asupan makanannya. Dan ini kuasa Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala membuat sistem pencernaan yang sempurna di dalam tubuh manusia. Dan ini keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Belum lagi fungsi kulit dalam merasakan nyeri dan lain sebagainya. Itu semua adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita bayangkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Baik ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayat-ayat ini yang kita baca, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa manusia tercipta dari segumpal sperma, mimma imahin, air yang sangat hina, maksudnya sperma. Maksudnya apa coba?
Allah hendak mengingatkan soal apa sebenarnya ketika menyebutkan sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari air yang hina? Maksudnya segumpal sperma itu. Ada 3 perkara yang ingin Allah ingatkan dengan ayat ini. Pertama, Allah ingatkan kepada kita tentang qudratullahi azza wa jalla, tentang kemampuan Allah, bahwa Allah maha kuasa, Allah maha mampu segala-galanya. Jangan macam-macam. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mampu melakukan segala-galanya yang tidak bisa dilakukan siapapun dari makhluknya. Dan itu kuasa Allah. Allah ingatkan tentang kekuasaannya supaya terlahir perasaan takut pada kita. Yang kedua, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tentang proses penciptaan manusia dari segumpal sperma, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging sampai membentuk manusia, Allah sebenarnya ingin menjelaskan kepada kita kalau Allah sanggup menciptakan dari tidak ada menjadi ada, maka Allah lebih sanggup lagi membangkitkan manusia yang sudah mati, dibangkitkan kembali hidup, karena hanya sekedar mengadakan barang yang sudah ada sebelumnya. Kita ini sebelumnya tidak ada, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan menjadi ada. Kalau satu hari ketika kita meninggal kemudian Allah bangkitkan kembali, apakah Allah tidak sanggup membangkitkan? Maka Allah jauh lebih sanggup membangkitkan kita karena kita pernah diciptakannya. Dan ini juga dilalah tentang adanya yaumul ba'tsi wan nusyur, bahwa ada satu hari manusia akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah kematiannya. Ini yang kedua, Allah ingin ingatkan soal ini. Kemudian yang ketiga, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kita tercipta dari air sperma ini, maksudnya apa? Supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak ujub. Karena baik hari ini yang jadi presiden, baik hari ini yang jadi menteri, baik yang hari ini jadi orang-orang kaya, jadi big boss, memiliki perusahaan besar raksasa dan yang semacamnya, dan mengklaim orang yang paling kaya di dunia, kalau melihat asal penciptaannya semua sama. Semua sama, bukan berarti orang kaya terbuat dari air emas, terbuat dari air perak, terbuat dari air perhiasan yang sangat mahal, jamrud dan yang semacamnya. Tidak, semua sama dari air yang sangat hina, bahkan keluar dari 2 lubang najis antara laki-laki dan perempuan. Makanya Malik ibn Dinar yang pernah saya ceritakan, ketika kemudian dia tidak suka dengan seorang panglima yang jalannya membusungkan dada, dan mengatakan jangan berjalan seperti itu, karena berjalannya seperti itu berjalan penduduk neraka. Maka panglima ini marah dan mengatakan kepada Malik ibn Dinar, tidakkah kau tahu siapa aku? Maka Imam Malik ibn Dinar mengatakan, bahkan aku lebih tahu dibandingkan dirimu sendiri. Maka orang sombong ini mengatakan, coba jelaskan, kalau engkau lebih tahu dibandingkan diriku, siapa aku, katanya. Disangkanya Malik ibn Dinar akan mengatakan, kau seorang jenderal, kau seorang pemimpin. Rupanya bukan itu yang dikatakan Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar hanya mengatakan, engkau ini manusia yang diciptakan dan dikeluarkan dari 2 lubang najis, kemudian dalam perutmu penuh dengan najis, kemudian kalau engkau mati dan jadi bangkai, engkau dianggap najis. Lalu apa yang kau sombongkan? Dari sini kita tahu bahwa kalau kita mengetahui asal ciptaan kita, bahwa kita semua dari sperma, maka Islam itu datang membawa kesetaraan. Tidak ada bedanya kita dengan orang kaya, rakyat biasa dengan pejabat, dan begitu seterusnya. Yang membedakan dalam Islam itu hanya satu, siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 perkara Allah ingin ingatkan dalam ayat ini, ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan,
bahwa kita diciptakan dari air sperma, alam nakhluqu mim ma'in mahin, maksudnya untuk mengingatkan tiga perkara tadi. Mengingatkan tentang qudratullah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, mengingatkan bahwa Allah sanggup menciptakan kita setelah kematian, dan mengingatkan bahwa kita dilarang untuk sombong dan ujub. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan faja'alnahu fi qararim makin, maka kami jadikan air sperma itu, yang tadinya sperma menjadi segumpal darah, kemudian dipindahkan ke dinding rahim, ditempelkan ke dinding rahim. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, al-qarar al-makin maksudnya adalah yusafu lirrahimi, memang disifatkan untuk rahim. Karena biasanya kalau darah, segumpal darah itu sudah menempel di rahim, maka sangat sedikit tidak jadinya, pasti dia akan jadi manusia. Tapi kalau belum nempel di rahim, maka mustahil untuk jadi manusia. Makanya kenapa di awal kehamilan biasanya kan dokter menganjurkan untuk tidak banyak bergerak, untuk banyak istirahat, tidak boleh banyak bekerja, kan itu, karena masih ada kekhawatiran keguguran. Tapi kalau sudah menempel di rahim, berarti dia adalah qarar al-makin, dia akan menetap dengan kokoh di situ. Dan ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan al-qarar al-makin ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ingin menempatkan di rahim tersebut dari segumpal darah, supaya Allah amankan pertumbuhan manusia. Jadi rahim itu seolah-olah rumah bagi janin yang akan tumbuh. Allah jaga tuh. Disitulah proses pembentukan manusia dari segumpal darah sampai segumpal daging, sampai diciptakan tulang dan dibalutkan daging ke dalam tulang, kemudian dibentuk. Dan itu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Kemudian Allah mengatakan ila qadari ma'lum, ila qadari ma'lum, sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sebagian ulama tafsir mengatakan maksudnya adalah muddatul hamli, maksudnya adalah waktu kehamilan. Itu ada batasnya, karena waktu kehamilan itu antara 6 bulan sampai 9 bulan. 6 bulan ini biasanya terlahir prematur, gitu ya, sampai 9 bulan, 6 sampai 9 bulan. Tetapi kalaupun memang lewat daripada itu, bisa saja terjadi, tetapi tidak umum. Seperti yang terjadi kepada Abu Hanifah yang sudah saya jelaskan, dia 2 tahun di perut ibunya. Ketika keluar sudah tumbuh giginya. Abu Hanifah itu kan berbeda dengan kebiasaan manusia, kan itu ya. Tapi umumnya maksudnya manusia dalam perut ibu itu antara 6 bulan sampai 9 bulan. Itu maksudnya ila qadari ma'lum. Jadi ila qadari ma'lum itu waktu kelahiran. Ada yang mengatakan ila qadari ma'lum itu maksudnya pembentukan manusia sampai pada batas waktu yang ditentukan, maksudnya batas pembentukan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akhiri ayatnya faqadarna fa ni'mal qadirun. Maka ketika kami menentukan proses demi proses tadi, sperma, darah, daging, tulang, dan pembentukan, maka ini menunjukkan tidak ada zat yang sanggup menciptakan seindah itu. Makanya Allah mengatakan fa ni'mal qadirun, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wailun yauma idzil mukadzibin. Kalau itu sudah tahu semuanya, bagaimana kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kalian masih mendustakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala? Masih mendustakan Quran, masih mendustakan hadis, ya.
Allah mengatakan, wailun yauma idzil mukadzibin. Pada hari itu celakalah para pendusta kebenaran. Karena ada orang-orang itu yang mendustakan bahwa tidak ada hari kebangkitan setelah kematian. Padahal ayat-ayat banyak yang menunjukkan bahwa adanya kebangkitan setelah kematian. Allah sanggup membangkitkan setelah kematian. Salah satunya ayat yang kita bahas ini. Tapi ada orang-orang yang kemudian mengingkari perkara itu. Berarti mereka adalah para pendusta kebenaran. Maka mereka terancam dengan wailun yauma idzil mukadzibin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beralih dari kekuasaan ketika menciptakan proses dan keajaiban ciptaan manusia untuk menunjukkan bahwa adanya hari setelah kematian, bahwa manusia akan dibangkitkan. Mulailah Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh yang lain. Sekarang beralih dari keajaiban manusia menjadi keajaiban alam semesta. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai tempat berkumpul manusia, bagi yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Wa ja'alna fiha rawasiya samikhati wa asqainakum ma'an furata. Dan kami menjadikan padanya gunung-gunung yang tinggi dan memberi minum kamu dari air yang tawar. Wailun yauma idzil mukadzibin. Pada hari itu celakalah bagi para pendusta agama. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam naj'alil arda kifata. Maksudnya kifata, anna Allah azza wa jalla ja'alal arda tajma'ul ahya ala dhahriha wa tadhummul amwat fi batiniha. Maksudnya adalah kifata, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini tempat berkumpul orang yang hidup di atasnya dan orang yang mati di bawahnya. Dan kita kalau mengkalkulasi ikhwan kehidupan manusia sejak zaman Adam sampai hari ini, banyak yang mana hari ini yang hidup di permukaan bumi atau yang terpendam di bawah bumi. Maka kita katakan lebih banyak yang terpendam di bawah bumi dibandingkan yang hidup di permukaan bumi, kan? Coba bayangkan, sejak zaman Adam sampai hari ini, siapa yang bisa menjumlah orang yang sudah ditanam di kuburan itu? Tidak ada yang tahu. Seandainya sejak zaman Adam sampai hari ini Allah tidak membuat kematian, semua hidup, pertanyaannya, cukup enggak bumi untuk menampung mereka? Tidak akan cukup. Kalau sejak zaman Nabi Adam masih hidup, kaum Ad masih hidup, kaum Samud masih hidup, semua kaum-kaum para nabi sampai hari ini mereka masih hidup, saya yakin bumi tidak akan cukup. Dari sini kita tahu bahwa di antara hikmah kenapa adanya kematian, supaya manusia itu tenang, hidup di bumi tidak berdesak-desakan. Banyak tempat yang luang untuk tempat tinggal. Kita tidak bisa bayangkan kalau semua manusia hidup tidak ada yang mati. Mungkin kita ini makhluk yang paling kecil, mungkin diinjak-injak oleh makhluk yang paling besar. Itulah menunjukkan apa? Allah jadikan bumi itu ada yang hidup di permukaannya, ada yang mati di perutnya untuk kestabilan hidup manusia. Diciptakanlah apa yang disebut dengan kematian, supaya manusia bisa hidup tenang, tidak berdesak-desakan, dan akan dikumpulkan sesuai dengan generasinya. Kita bayangkan kalau kita hidup sementara kaum Ad hidup, kira-kira kita bisa hidup? Mungkin kita jadi budaknya kaum Ad, kaum raksasa, kan gitu. Makanya Allah hidup kita ini di generasi yang sama, tidak dicampurkan dengan generasi yang berbeda. Dan ini salah satu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Itulah Allah katakan alam naj'alil arda kifata. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari ayat ini juga Allah hendak mengingatkan kepada nabi dan juga kepada kita manusia tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala
di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatur bumi ini untuk kita manusia dan telah menundukkan bumi untuk kita manusia, untuk kemaslahatan manusia. Ada yang hidup, ada yang mati. Itu semua demi kemaslahatan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah itu Allah mengatakan tentang wa ja'alna fiha rawasiya samikhat, dan kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang menjulang tinggi. Sering saya jelaskan, gunung ini salah satu keajaiban dunia. Yang kita lihat gunung ini, sebutkan gunung yang paling tinggi di dunia, di mana? Himalaya atau mana? Ya. Yang menjulang ke langit itu tidak lebih panjang dibandingkan yang tertancap di bumi. Jadi yang kita lihat menjulang dari permukaan bumi ke langit itu tidak lebih tinggi dibandingkan yang masuk ke bumi. Kalau saya boleh analogikan, kalau seandainya saya membuat pasak untuk sebuah tenda, ukuran pasak itu anggap saja 1 meter. Tidak mungkin kemudian kita tancapkan pasak itu 5 cm. Pasti akan tercabut. Pasti pasak semakin dalam, maka akan semakin kokoh tuh pasak itu. Bahkan semakin dalam kemudian yang muncul ke permukaan sedikit dan yang menancap ke dalam lebih panjang, pasti lebih kokoh itu. Lah posisi gunung itu seperti itu. Jadi yang menancap ke dalam bumi itu berlipat-lipat dibandingkan yang menjulang ke langit. Kenapa Allah buat seperti itu coba? Karena pasak ini fungsinya adalah untuk menstabilkan kehidupan manusia. Kalau bukan karena Allah yang menciptakan gunung, tentu kita tidak akan stabil hidup. Bagaimana pula dengan lini dan gempa yang setiap hari kita saksikan tuh. Baru-baru ini saja ada gempa. Coba bayangkan, ketika ada gempa, semua orang keluar. Tidak peduli dengan hartanya, tidak peduli dengan uangnya, tidak peduli dengan perhiasannya, bahkan tidak peduli dengan orang yang dicintainya. Yang penting selamat jiwanya, kan begitu. Tetapi dengan adanya gunung yang tertancap, sehingga tidak terjadi gempa, baik vulkanik atau tektonik, semuanya menjadi stabil sehingga manusia bisa berjalan dengan tenang, berkendaraan dengan tenang, dan juga melakukan safar ke sana kemari tidak merasa terganggu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan itu keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rawasiya samikhati wa asqainakum ma'an furata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, dan kami berikan minum kalian dari air yang tawar. Dengan cara apa? Dengan cara struktur bumi tidak dibuat rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti pada hari kiamat, bumi yang kita pijak ini itu tidak seperti bentuk bumi yang sekarang. Yauma tubaddalul arda ghairal ardi, di mana hari kami robah bumi yang kita pijak dengan bumi yang lainnya. Maksudnya bumi ini akan dihancurkan dan diratakan. Itulah bumi padang mahsyar. Jadi bumi baru kelak setelah kiamat itu posisinya datar. Wal ardu muddat. Maksud datar itu tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada lembah, semua rata. Itu kelak pada hari kiamat. Ya. Tapi sekarang kita lihat bentuk bumi itu kan macam-macam kan. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada gunung, ada bukit, ada lembah, kan begitu. Kenapa Allah bentuk seperti itu struktur bumi coba? Untuk menampung air. Untuk menampung air. Untuk siapa? Untuk kita manusia. Makanya Allah mengatakan wa asqainakum ma'an furata setelah menyebutkan tentang keajaiban gunung. Ya. Kalau tidak ada gunung, longsor di mana-mana, banjir di mana-mana, kan? Gunung itu serapan air. Dengan serapan air itulah muncul mata-mata air, muncul sungai-sungai, muncul sumur-sumur yang dengannya kita bisa minum dengan air yang sangat-sangat tawar dan lezat, dan itu bisa menyehatkan badan. Dan ini siapa lagi kalau bukan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lah ayat-ayat ini juga menunjukkan kepada kita tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah sanggup menciptakan manusia setelah kematiannya. Dengan kuasa-kuasa yang seperti ini, maka Allah lebih sanggup lagi menciptakan manusia setelah kematiannya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara keterangan dari surah Al-Mursalat ayat berapa tadi, 20 sampai 28. Baik, sampai di sini saja. Baik, sebelum saya tutup silakan kalau ada bertanya, kalau enggak kita tutup saja. Enggak ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.